Ada yang diusulkan. Pertama diusulkan dulu aja. Kalau ada pertanyaan. Usul loh, sing angel kayak Pak Ketua kelas ben ora iso. Usul loh. Usul prayoleh usul. Ada? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nek ora ning pertanyaan aku tak teko, menengmu iki meneng piye jajale? Wes, pomoradong sing ra tak dongeng ndi jajale? Hah? Bagaimana? Betul, yang banyak itu mengajar, tidak mendidik. Nanti di sini lainnya. Jadi kalau mendidik itu beda sekali dengan konsep mengajar. Sama antara mubalek dan dai itu juga lain. Ini katanya Nasir, dai sama mubalek itu jauh berbeda. Kalau dai itu apa? Merubah sebuah kaum dari tertentu kondisinya menjadi kondisi yang lain, tapi kaumnya itu tidak terasa. Lek orang jeger bisa ora? Tidak bisa. Lek mubalek semua lama, mulai penting ngerti karepmu, ora ngerti karepmu. Mudeng yo karepmu, ora mudeng karepmu. Lain. Mengajar ya itu, menyampaikan materi. Apalagi karena bayar, targetnya yang penting tak sampai nih, kurikulumnya selesai, dari alokasi waktu sudah selesai. Perkara muridnya berubah sikap karepmu, ora berubah sikap karepmu, lulus karepmu, ora lulus karepmu. Mbah Bani itu dulu kalau di Gontor pernah suatu ketika, waktu itu kelasnya periodenya Nurkolis Majid yang saat itu bareng dengan Ruki itu siapa? Abu Bakar Basir. Itu muridnya beliau. Di kelas 5 Mbah Zar itu perintahnya sederhana. Subani, aku ngertiku kelasmu ora enek sing tinggal kelas. Subani, aku ngertiku muridmu sing tok cekel kuwi ora enek sing tinggal kelas. Ada dua murid, yang satu dari Semarang, Jorok yang ke sana itu kan Semarang yang kan itu ke laut menuju Demak gitu ya ke sana. Yang satunya kalau nggak salah itu Jawa Barat, saya lupa. Itu dalam matematika banyak sekali tertinggal. Akhirnya apa? Mbah Bani itu dalam 1 tahun rata-rata tidurnya hanya 2 jam. Karena apa? Nanti sebelum subuh ngelesi 2 anak itu, terus nanti setelah ada yang dilesi, yang dikurang di bahasa Arab, dikurang di ini. Konsekuensinya dia hanya tidur 2 jam dalam 1 hari 1 malam. Mbah Bani dibayar bukan enggak? Tidak pernah mendapatkan bayar. Saat itu loh, jangan apa nih loh, gancang. Itu real terjadi. Makanya apa? Sampai usia tua seperti itu, ini tanya Mas Amal. Saya sering sekali mendampingi beliau. Apa? Muridnya dari Semarang mau ke Surabaya, mampir dulu ke Mbah Bani Sungkem. Itu Menteri Agama yang dari Gontor itu siapa ya sebelum namanya? Maftuh Basuni. Saya tahu sendiri mampir di sana itu kalau salaman itu pada beliau. Jadi laku dodok begini terus salib. Nyapa toh, tak. Beliau itu juga tidak mau diistimewakan. Artinya apa? Murid-muridnya itu merasakan kasih sayangnya beliau. Muridnya itu merasakan dekapan mesra beliau. Saat apa? Di pendidikannya.
Beda atau enggak beda? Beda. Maka meling ke saya, neng di iki dadi wong iki duwe guru, aja ora ndek guru. Wong ora ndek guru ki liar. Lah duwe guru ki yo ngono kae. Kowe lek ning dandang gula waca ciri-ciri guru ki piye? Lek ning taklim muta'alim, ciri-ciri guru ki piye? Golek ono. Nah, di sini loh. Orang itu memang untuk tempat bertanya, untuk tekan, untuk ini memang keharusan enggak harus punya guru itu, harus punya. Waktu saya di Tuban, pekerjaan saya tugas di Tuban, saya didampingkan oleh Pak Misbah. Waktu itu bersama dengan Malik Pajar. Saat saya di Pabilan didampingkan dengan ini dan itu. Itu waktu itu begitu itu. Bahkan waktu saya di luar negeri juga disuruh oleh beliau itu menemui siapa? Istrinya siapa? Yusuf waktu itu. Tapi tidak ketemu karena kewarganegaranya sudah pindah ke Singapura. Saya masih di Malaysia waktu itu cari-cari. Saya mendapatkan di kedutaan informasi kalau sudah pindah ke Singapura, tapi beliau berdua sudah perintah saya untuk pulang. Saat itu karir saya pas bagus-bagusnya. Ya maaf, waktu itu gaji saya dolar tinggi, suruh pulang. Wes mulai ngaji nih, pulang sekarang. Ini yang terjadi. Maka dari itu mencari guru harus dipandu oleh guru itu penting. Jangan disepelekan. Di balik kita liar dalam berpikir, liar dalam berpola berpendapat, kita masih dalam bingkai seorang yang alim, seorang yang memang bisa diajak untuk bicara terkait ilmu. Benojo bergudul karepe dhewe, benojo dengan liarnya kita mencari pola sendiri, tidak boleh. Oke, ada pertanyaan? Jadi tema yang saya bahas apa yang terakhir? Arahnya sudah paham ya, mendidik dan mengajar ya Pak Jas ya, beda sekali. Lain. Pendidik itu tidak pernah tidur untuk memikirkan anak buahnya. Mengajar ceramah bar mulai, apalagi kalau sudah visinya visi amplop, sudah parah ya. Kalau visinya sudah visi amplop, parah. Kalau Mbah Bani dulu bagaimana Pak Haji? Lah wong awake dhewe iki dititipi ilmu kaya bejo. Awake dhewe dititipi ilmu wis pira-pira bejo, kok sik wani nampa amplop. Ini kalau beliau dulu begitu. Bisa ya dipahami ya. Nanti lek amplop ning JUI lek numpak pram. Lek eneng sing bayar SPP pamane engko madrasah kok bayar SPP. Titip numpak pram. Oke, ada kita lanjutkan. 5 langkah mendidik anak. 5 langkah mendidik anak. Ini untuk teman-teman BPMR, aplikasinya nanti di lingkup pembelajaran di kita. Kalau kita nanti yang umum itu nanti di sekolahan untuk dipandukan di rumah. Dari sekolahan nanti dimasyarakatkan, nanti ada di sini. Prinsipnya keterpaduan, kesepaduan. Jadi utuh Pak Betonnya, lahir batin, Arab, Jawa, Indonesia, orang mengenal pondok, orang mengenal umum, semua menjadi alat pendidikan, bahan pendidikan yang utuh dalam jiwa anak kita. Orang sekolah, orang keluarga, orang masyarakat sepadu dalam mendidik. Langkah utuh untuk merubah sikap. Langkah utuh untuk merubah sikap. Targetnya hafal hadis atau perubahan sikap? Perubahan sikap ya, hati-hati loh. Bukan hafalnya hadis, bukan hafalnya Quran, bukan banyaknya nilai yang didapat secara kuantitas. Wah, lulus kumlot. Wah, lulus ranking 1. Bukan itu. Kita mendidik ke perubahan sikapnya.
Ditanya orang. Ada. Yang pertama keteladanan. Saranku lek dadi wong tuwek mergo kowe wis nyekolahne anakmu ning sekolah madrasah, aja dadi teladan lek ning omah. Konsekuensine perintah bar magrib ngaji ning kowe aja ngaji. Jadi tadi apa? Sebelum ini tadi langkah untuk merubah sikap. 5 langkah untuk merubah sikap. 5 langkah untuk merubah sikap. Panggonane neng nggon pendidikan sekolah tok apa di keluarga, di masyarakat juga ada. Di masyarakat, di keluarga juga ada. Maka di sini ini ada 5 langkah untuk mendidik, untuk bukan mengajar, mendidik anak. Mendidik anak. Camkan, bukan mengajar. Langkah untuk merubah sikap, merubah sikap. Orang nilai, orang ada hubungannya kalau nilai. Orang ada hubungannya kalau rapot, orang ada hubungannya kalau ranking. Tanamkan, orang ada hubungannya kalau golek pekerjaan, gak ada. Lihat itu. Yang pertama keteladanan tadi. Ini beliau jangan memberi contoh, itu membosankan. Rasulullah gini, Rasulullah gini. Nan Abu Hurairah ngene. Gue memberi contoh. Tapi kalau kamu menjadi pendidik yang dengan keteladanan, menjadilah contoh. Itulah keindahan. Menjadi contoh, ojo memberi contoh. Iki sing nglakoni kepala keluarga kudu ora? Kudu. Dadi mbah kudu ora? Lho ora mbah Sultan. Dadi ngene, lirir-lir, kowe iki dadi tanggung jawab ning keluargamu. Umpama dadi kowe iki kakangan ning adhimu, umpama kowe iki mbah ning putumu, umpama kowe iki ning wong tuwek ning anakmu, untuk mendidik dengan keteladanan. Paring tulodo. Dadi tulodo. Dadi mak-makan nang omah gak ibas bisnis gitu. Subuh atau ngaji, maghrib atau ngaji, nah prowetan aja le. Terbalik enggak ini. Saya kira STM baru Tanpa bicara, kamu akan lebih nyata dengan karya. Saya itu teringat sama ibu saya. Saya dicarikan tempat duduk, kursi, pelek nggo ngene. Saya ingat waktu itu kelas 4 SD. Deloken mboke lek nyapu, deloken carane lek nyapu. Seturut ya. Jadi ben aja umpat-umpat urut. Terus aku balik rini. Jadi ibu saya nyapu, aku digolekne kursi kon lungguh kon ngetni. Kon mandori. Keteladanan atau tidak? Orang ngomong perintah. Penyapu malah rokokan. Tanpa
bicara kamu akan lebih nyata dengan karya. Karya artinya apa? Pekerjaan, perbuatan, sikap, tindak, tanduk. Itulah mendidik dan bukan duduh kebencian. Oke, saya ini pendidik itu duduh kebencian apa penjadian? Duduh. Duduh. Ben weruh. Kopi diser. Sing akeh duduh kebencian ya, Pak Beton ya. Oh, aku maca ning YouTube ya enak. Makalahmu ki wis duwe. Kopi diser. Itu banyak yang seperti itu. Maka di PPMR-nya DUI ada yang namanya langkah menyuntikkan serum dengan bahasa batin. Iki ora iso mbok doli lawaran, ora iso mbok doli ngomong utawa anu, tapi pakai sikap batin. Iki bedane YouTube karo Cita DUI. Bedanya pengetahuan dengan sesuatu yang dihayati. Saya katakan sesuatu mulai orang ulangan sesuatu yang dihayati. Beda. Nomor 3, perilaku itu lebih nyata dibanding kata-kata. Hadisnya ada. Lisanul halid abyanu min lisani maqal. Apa artinya? Sikap sepak terjang, sikap hidup yang kamu didikkan kepada anak-anak itu lebih nyata daripada omonganmu dalam bentuk mulang. Ada hadisnya? Ada. Lek pengen Arabe teko Yuda, senajan tulisannya elek ben. Yang penting kena diwaca. Power dasar pendidik hanya ada di tingkah laku nyata. Titik. Iki bedane bolak-balik apa? Mendidik dan mengajar. Beda. Terutama ini ibu-ibu ya, ibu-ibu buyat kudu ngerti tenan buyat. Mendidik bagaimana kudu ngerti tenan. Yang itu betul-betul berbeda dengan mengajar. Ini mau betul ganteng ini jadinya. Menurut Pak Jas kleru kok jadi. Bisa kurang mundur. Yang pertama ini tadi apa? Keteladanan. Prinsip merubah anak itu pertama keteladanan. Sing kena anggota balik ki siji Faisal loro Yuda. Kae loro. Mungkin. Slide 8. Langkah nomor 2, pembiasaan untuk kebiasaan. Ngerti tulisannya wong mendem Pak. Lho. Lu maca nang aku dhewe maca sampai sungkan. Kula dhewe maca ya tragis. Tulisannya wong mendem. Al-insanu ibnu Awaidihi. Manusia itu dibentuk, diformat, dididik oleh kebiasaan harian. Makanya lah kowe pengen mendidik anak, buat kebiasaan. Sederhananya begini, Bu-ibu. Saya teringat bapak saya. Kalau saya tidur itu dulu kan pakai serandal terus amben itu ya. Kok posisi serandalnya itu menghadap ke amben? Jam 12 malam nanti buka. Lih. Tadi lih.
delok sandali urungan. Jadi kalau ngantuk cegah itu yang mindah serandal. Esuke lagi digawe keterangan. Ngono kuwi lek serandal ngono kuwi engko lek kowe tangi tuku, gak karo rada ngantuk arep pipis bingung. Lek wis mbok ngonokne, nah ngantuk lek wayah arep pipis kan penak langsung sih. Nah, sing rajin, sing rutin. Ini apa? Membuat kebiasaan yang menjadi pembiasaan yang menjadi kebiasaan. Ini inti mendidik. Jelas ya, sederhana. Lek didik anak kuwi gaya pembiasaan, ben dadi kebiasaan. Kadise eneng al insanu ibnu ngawai diri. Aja pesing nulis cano ketero dhisik ngono kae Pak Beton. Manusia itu dibentuk oleh kebiasaan hari. Wes ta, jajalan kowe rasakno, kowe nang urip nang nggono orang tertentu yang kebiasaannya terus kamu dilarut di situ. Kamu pribadimu rubah atau enggak rubah? Rubah. Teman saya Jakarta, anaknya mau sugih pol, manjane pol, dikene nang Solo UNS dengan saya satu kos. Di mana kosnya itu adalah miliknya Pak Leknya, dididik keras dengan adat kebiasaan. Mulane ya oleh satu semester dia hanya mau beberapa, oleh. Akhirnya apa dibentuk di situ dengan disiplin tinggi, rubah. Saat sekarang itu jadi dokter, dia itu merasakan iya ya di sini aku gak ngene piye, di sini gak ngene. Akhirnya apa? Pak Leknya meninggal ini malah sing nangis gugu malah dia daripada yang lain-lain. Karena apa? Merasakan pendidikan yang dari kebiasaan, perubahan watak. Siklusnya pembiasaan, perubahan watak. Ingat, sistem mendidik itu seperti itu. Nah, nyapa syarat itu diwajibkan setiap hari. Karena apa? Ibadah harian yang memformat watak. Nyapa Rasulullah akan membiasakan harian? Karena itu dia membuat pembiasaan untuk kebiasaan. Kebiasaan apa? Kamu mengatakan dengan dirimu sendiri, aku hanya menyembah Tuhan, orang menyembah liyane, orang nyembah wong sugih, orang nyembah wong pangkat, orang nyembah wong ngene, orang pakai karo ngene. Saya hanya takut tunduk kepada kebenaran. Untuk kemudian saya hanya bergantung kepada kekuasaan Tuhan. Kayak ditanam ning bendino sedina ping pira 17 kali diwatek dalam diri kita menjadi sistem keyakinan yang kuat. Saya tidak tunduk kepada selain Tuhan dan saya tidak akan pernah minta kepada makhluk selain kepada Tuhan. Kuat dalam dirinya membentuk sistem keyakinan yang mewatak dalam jiwa seseorang. Apa tidak menarik? Gak mbok mulai sejak usia SD, SMP. Udah, gaji supir orang masih wegang soleh barang. Asane koyo anyar. Mertelo. Karepet merubah kancane. Lihat ini yang pertama, inti mendidik itu membentuk kebiasaan. Jadi kalau orang melahirkan kebiasaan Pak Yanto, kowe urung didik. Nek kowe iki ketoke ora muang ora omong. Nek nang omah anakmu membentuk kebiasaan baik, itu wis mendidik. Malah intinya mendidik itu tatkala terjadi kebiasaan untuk dapatnya melahirkan kebiasaan.
Dari kebiasaan ini loh melahirkan penghayatan yang mendidik. Garis pokoknya tidak ada mendidik yang tidak melahirkan kebiasaan. Rasulullah didik awake dhewe iki sakjane delok ndak melalui pembiasaan-kebiasaan. Maka Mbak Bani sering mengatakan apa? Yang mendidik pribadimu itu ibadah harianmu. Duka ra tahu, tahajud ra tahu. Salat wajib kalau biar ngangge supi anyaran. Dikain. Supi anyaran. Bu abdae apa kok daim. Mbak Bani itu rajin sholat itu. Kalau cara ilmu kan Mbak Bani apa? Hargai kesimpulan dewi. Ora ngenemu. Lunga gak mbok kemas ngangge otak. Tidak ada mendidik yang tidak melahirkan kebiasaan. Wah, lagi supir siman nih. Supir siman wis teko. Engko sing nyupir ben kuwi. Oke, terusnya. Nomor 3. Lek step pertama tadi apa? Teladan. Nomor 2 apa? Kebiasaan. Lagi lahir yang ketiga. Apa ini? Nasihat. Nasihat itu yang ketiga atau yang pertama kedua? Ketiga loh. Ojo kakean tutur kaya ibaratnya seperti itu. Jadi kalau pendidik lama dulu banyak keterangannya atau banyak sikapnya? Banyak sikap, banyak kebiasaan, digawe latihan. Kowe nerangnya aljabar, banyak keterangan atau banyak latihan? Latihan. Kowe nggarap geometri, kowe nggarap menggambar bangun ruang itu diomongnya apa dilakoni? Lakoni. Jadi gaya jabar iki kowe gaya exercise latihan sing akeh peno ning muridmu iki engko kudu dadi kok garap dalam waktu sekian. Lah iku mesti dadi. Lah mbok terangne wah jabar terangne. Lah pengen dadi supi ya lakon supi kok ngomong ketok. Poso ora tau, omong iso ngempet. Nasihat itu mendidik dengan bijak. Luqmanul Hakim. Kenapa disebut hakim? Karena bijaknya. Bijaknya apa? Dia mendidik dengan bijaksananya. Orang mendidik dengan lisannya, tapi mendidik dengan bijaksananya. Sampai dikukuhkan senajan dek orang nabi. Luqmanul Hakim. Enek surat Luqman. Piye lek didik tauhid ning anake. Delok waca ning ayat 1 sampai 24. Menarik itu. Oh, rek. Kelembutan dalam menasihati hanya dengan kelembutan. Iki karo petan yang nyaman diomongi sejarah Nabi Sulaiman dhisik ngene lho, Li. Arep turu cerita Nabi dengan kesederhanaannya waktu masih yatim piatu dulu. Piye Nabi harmonis dengan Khadijah critakno. Piye Nabi memegang prinsip kejujuran critakno. Dengan penuh belas kasih, kelembutan, kuncine ngono. Anake dijak neng warung bareng-bareng pumpung neng warung bareng sak keluarga maem bareng wae tutur. Aja tutur wayah dhek jibet-jibet tuturi.
nuturi, tentang kesederhanaan, tentang beramal. Wayah tuku baju itu malah gaya pitutur untuk berderma, berbagi kepada orang lain. Ora terus ngene iki tuku baju, iki kudu sregep lek musinau, besok ben dadi dokter, pekerjaanmu anu kowe dadi sugih iso ae. Ulangan edan. Malah ulangan untuk berderma kepada orang lain tatkala beli baju. Tatkala kamu mengalami kesusahan, ulang tentang materi kesabaran dan seterusnya dan seterusnya. Tapi situasinya timing itu dengan penuh kelembutan yang tepat. Nasihat-nasihat jitu penuh ketepatan. Kapan kudu disampaikan, kapan kudu meneng, kapan kudu muni, ini kudu tepat. Yang merubah anak dari tidak mau menjadi mau, dari membenci menjadi menyenangi. Ini nasihat. Ojo malah nuwes, malah poso Senin Kemis batal. Ngomongnya digodho anak. Ngono-ngono iki tidak tok ceritane bel nyangkut apa? Mbiyen. Oke ya? Narik. Yang keempat. Neng joglo kayak layarnya gede, ya enak ya ajane ya. Kayak gratis bisa, Baik banget gitu. Paling karep enak ora, dipungut biaya rek lah. Ada. Biaya. Pengawasan ki. Ini mak-makan neng omah, mbok-mbokan neng omah ki. Ojo lali mengawasi perkembangan anak. Piye HP ini, apa yang dibuka dalam HP dan seterusnya diawasi. Kegiatan anak dengan siapa? Dek dolan neng diamati. Pergaulannya dengan siapa? Pengawasan. Ini mengawal dan mendampingi anak. Judulnya tadi mengajar atau mendidik? Mendidik loh ya, tidak mengajar. Jiwa anak tatkala dia mengalami pancaroba. Jiwa anak tatkala berubah dari masa kanak-kanak menuju masa mulai rodok cetha dikongkon. Ini berbeda. Masa menentang, masa kreatif, ada masa-masa itu. Jadi tak dalam masa kreatif kok coba mbok pengeng. Didi ojo. Nah, akhirnya kaya Supram ucakur minder. Gede. Terus mendidik itu berbeda dengan ceramah. Saiki sing akeh iki ceramah mau mendidik. Ceramah. Dudoh kebersihan. Mendidik itu mengawal anak hingga benar-benar bisa mandiri. Ini penting. Perhatikan. Jadi arahno kowe ben aja mendampingimu ki suwi lama sampai wis tuwek berhasil didampingi kaya Supramojo. Mandirikan anak, kawal dia bisa mandiri. Ukurannya mandiri piye? Bisa membedakan penting tidak penting, bisa membedakan baik dengan buruk, bisa membedakan ini harus saya kerjakan, ini tidak saya kerjakan. Lek wis teko semua aja mbok dete. Itu malah tidak baik. Ini perkembangan anak kalau begitu itu malah mandel untuk berkreasi.
Kita mengawasi itu hanya mengawal hingga benar-benar bisa mandiri. Mandiri seperti kita dulu itu. Awak dia kelas 4 teh sumbambah dhewe enggak? Ya. Iya. Awak dia kelas 2 itu sudah punya tanggung jawab. Nyapu ngarep, nyapu mburi, nyumbat kambil, itu sudah tanggung jawab kita. Pada kelas 2. Kalau sudah begitu, orang itu mandiri atau mandiri? Mandiri, artinya ngerti. Lek wis iso mbah-mbah, ngerti carane ngati-ati klambine ben aja reget. Ya atau tidak? Ya. Nah, ngene-ngene kudu dilatih, dikawal bisa mandiri. Pengawasan, mengawal dan mendampingi dalam arti netah. Memandirikan tadi kan ben iso mlaku dhewe Pak. Netah, dulang, ngedusi, nyawii dan seterusnya. Ini kita itu kepada anak didik ya seperti itu. Saya dipipisi barang, memang konsekuensi. Wong jiku sing gregen-gregen to kae orang. Gane mimisi. Mbah Tinggowi. Iya. Itulah mendidik yang mengawal. Itu mengawal terus. Engko lek ana problem nu bingungi, lek ora ana problem nu jiaran teko Surabaya teko anu ngono. Hilang. Ngono ki siapa lah? Pengawasan 24 jam yang takkan terputuskan sampai ia benar-benar mandiri. Jadi ukurannya apa Pak Sukir? Pendampingan itu mandiri. Lek wis mandiri culno aja malah kurtok omah ngomongi. Malai. Mandiri tokno cara jeglong stokno. Nomor 5 perhatikan langkah untuk merubah sikap sanksi. Lagi istilah kita apa sanksi? Sanksi ki piye? Metode ampuh menghindari marah ki sanksi. Didik aja nesu. Didik nesu iki goblok. Piye carane? Sanksi itu bukan hukuman. Jalan lain untuk belajar memegang teguh komitmen menuju disiplin yang disepakati. Jadi anak ini digawe kelompok nih, sak mboke, sak anake kelompok nih. Iki ngene. Mulai sesuk sing ora ngguwak apa? Sampah-sampah padat di dalam kamar mandi, hukumannya apa? Ngeresiki kamar mandi 2 hari. Jadi kok sekali kelalaian ada sampah padat di anukan. Ini siapa ini kelihatan? Ini pel. So, ini sanksi. Kalau begitu sebetulnya itu hukuman atau kemarahan? Sanksi yang untuk menghindari hukuman. Jadi wong aja kakang cuwewet nyenani. Buat sanksi. Sanksi tadi disepakati atau tidak disepakati? Sepakati. Nah, itu pun sebetulnya pendidikan untuk apa? Memegang memegang disiplin. Iki loh, disiplin itu wahana pembelajaran keras untuk penegakan kebiasaan baik. Perhatikan. Jadi kalau Anda itu mendisiplinkan, berarti apa? Menegakkan kebiasaan baik. Padahal kebiasaan tadi penghayatan atau enggak? Penghayatan itu perubahan sikap atau enggak? Perubahan sikap. Sini letaknya kita berdisiplin dengan sanksi untuk menegakkan kebiasaan baik. Bingkai itu apa? Les figura yang memaksa tanpa melakukan kemarahan.
Jadi menghindari kemarahan itu dengan sanksi. Nah, di sini letaklah. Nah, ini nesu. Ojo stop marah-marah, tapi buat kesepakatan dengan bentuk sanksi. Lima hal. Apa tadi? Satu, teladanan. Dua, kebiasaan. Tiga, nasihat. Empat, pengawasan. Lima, sanksi. Ini madrasah WID seperti itu. Nah, nanti untuk bapak-bapak yang di luar ini di rumah harus mengawal ini. Dan akhirnya apa? Anak kita, cucu kita, ponakan kita terdidik dan tidak sekedar mengetahui agama. Materi ini kok nono ciri. Berarti ini anyar-anyar ini. Barang pendidikan bareng dengan iki sing gawe Kaji Sukirno. Halo Pak Yono. Nepi ning gunung. Nah, 5 langkah sistematis, tersistem. Ojo ngurang-ngurang, terstruktur menurut tata urutan yang betul-betul harus ditaati. Siji kudu enek dhisik keteladanan. Ojo gawe kebiasaan lek kowe ora mampu memberi teladan. Lek wis ngono lagi enek pembiasaan yang kebiasaan. Lek wis enek loro kuwi kowe lagi layak menasihati. Ojo tutang tutur, teladan ora eneng, kebiasaan ora eneng, tutur. Kaya cah wong sambit dhisik. Lek wis ngono enek jirelu lagi pengawasan. Sing diawasi apa? Jirelu diawasi. Termasuk ngawasi diri sendiri. Tak kala pergi ke sekolah diantar. Naik sepeda motor atau naik mobil itu sederhana Pak Buna. Kayak duluan wong gak helm semacam itu bahaya, gak boleh, itu gak disiplin. Pertama Pak, dadek ini rawan gagal otak. Kalau kita nanti jatuh orang itu gak tahu, ini tutur. Jadi setiap kali ngantar ke sekolah harus memiliki nasihat. Dan itu harus ada keteladanan, ada pembiasaan. Lah kok nggak tahu ngegelem, nggak harus tutur ngegelem, ini biasa. Marahin wibawa ora, marahin ora wibawa ini jadi ngomong. Bapak ora. Jadi kalau pergi ke sekolah misalnya nganter anak, jangan sampai tidak memiliki berapa? 26 nasihat dalam setiap bulan. Nasihatnya coba titik. Saya kadang-kadang kalau sudah mau berangkat, dia mau turun itu aja. Bapak, assalamualaikum. Tunggu dulu sebentar, jangan lupa. Apa? Jujur sungguh-sungguh. Jujur sungguh-sungguh. Itu saya ulang berapa kali? 11 hari. 11 hari, ayo keluar, apa? Jujur, sungguh-sungguh. Ayo, apa? Jujur, sungguh-sungguh. Baru salaman, apa? Apa ngomong terang? Enggak, hanya momen berapa? Setengah menit sebelum turun. Malah orang malah orang nyegeri. Malah merasa atau enggak merasuk? Merasuk. Asalkan kamu pakai hati. Nuturi orang itu pakai hati biar diterima oleh hati. Jangan pakai otak. Otak itu dekat dengan marah. Tutur apa marah? Marah. Gestur padu.
Eyelan. Lakon wis kok kaya ngono. Oke. Baru yang keempat apa? Pengawasan. Pengawasan tadi yang diawasi apa? Satu, teladanan. Wis duwe burung. Nomor 2, pembiasaan. Wis duwe burung. Nasihat. Wis duwe burung. Lagek diawasi. Diawasi dari anak ini, dari yang menasihati ini. Misalnya begitu. Diawasi. Kita pengawasan. Yang kelima, baru berbicara sanksi. Kalau perlu, sanksi itu tidak pernah ada. Karena apa? Karena sudah kedisiplinan yang tinggi. Kalau sudah disiplin tinggi, ada nggak sanksi? Tidak ada. Pak polisi itu sebetulnya kalau semua sudah taat hukum, dalam tanda kutip, Pak polisi itu tidak ada pekerjaan. Pengangguran. Karena apa? Masyarakat sudah tertib hukum. Bisa ya dipahami nih? Oke. Nah, ini penting banget. Komponen pendidikan. Lihat, ini lakon nih. Anda dihadirkan itu di sini. Komponen pendidikan terdiri dari masyarakat. Apa itu? Mendidikkan masyarakat saat ini dengan peran sentralnya yang menjadi pusat pendidikan. Kowe iki didik kaya ngopo lek masyarakatmu bobrok, akhirnya balik ke masyarakat lagi. Kalau begitu masyarakat itu mengambil peran penting kan? Penting. Saiki ngene, gampangane omong, pumpungane ngomong kae nek takmir masjid iki. Lek wayah jemuan cah cilik iki mbok tokne krana kowe rikuh ora mbok kandhani. Masjidmu kok bubrah ora bubrah? Bubrah. Makanya saiki ditulisi aturan iki kudune ditulisi ning masjid-masjid. Kalau membawa anak wajib mengamankan dari mengganggu orang lain. Kayak anak ikon nang masjid wong tuane ora. Nyembur. Jadi pertanyaan begini ya kuwi mau. Lek anake nang masjid terus make malah ngorok ning omah. Kuwi ono kuwi lho saiki kare. Wong wis umum ya. Bukan lho anak. Tak terus nih bisa anake ning masjid malah make ngopi ning karo tiga rodaran. Sing kadang niku. Jadi apa artinya? Itu pendidikan masyarakat itu membentuk karakter anak yang sangat menentukan. Jadi apa? Kondisikan masyarakat yang betul-betul masyarakat yang mendukung kepada pendidikan. Ini loh Pak Marianto, jadi persoalan bangsa ini di sini. Karena apa? Masyarakat itu tidak mampu mendidik bangsanya. Kayak masyarakat terlalu memasrahkan kepada pendidikan formal. Wis bayar SPP nang rumahane ungkang-ungkang, anake rada diduduk-diduk nyalahne gurune. Baitane wis 150 lho. Saiki wis ning bos malah ora gelem bayar, ya toh? Kayak untung nek saka pendidikan formal. Nomor 2 sekolah. Nah ini sekolah. Ini pertanyaan pertama, masyarakat itu sudah mampu mendidik atau belum? Masyarakat itu sudah memberikan daya dukung kepada pendidikan atau belum? Yang pertama itu pertanyaannya. Kalau yang kedua pertanyaannya, soal sekolah bisa pengembangan inovasi pendidikan moral spiritual. Jadi inovasi kurikulum sekolah yang mendidik secara moral spiritual sudahkah terangkum di dalam kurikulum sekolah? Belum. Pak Marianto katakan belum. Pak Haji itu kuliah S1 dari 144 SKS kalau nggak salah Pak Haji, tempo kita dulu belajar. Itu berapa SKS yang ke moral spiritual? 2 tok.
Ya toh harus ya ngono toh. Wis kok diulang kaya anu. Ngopak. Lali kok sih malah duwe iki ora. Jadi artinya apa? Kalau kamu menyekolahkan anak borong ning sekolahan, kok terjadi pendidikan moral spiritual nonsen atau tidak nonsen? Nonsen. Jawabannya pasti nonsen. Neng pondok, neng IKIN banyak ke arah ranah otak atau ranah hati. Kok nanti makanya hati-hati. Wih, sopir anyaran barang kuwi aja peh wis lulus gontor. Don. Mulane hubungane. Iya Don. Apa meneh sing ora tau sekolah gontor barang kuwi. Oke ya, bisa dipahami. Yang ketiga keluarga, C keluarga. Oke, pertanyaan ini. Tuan besar tingtung kabeh iki ning posisi iki. Keluarga, kowe iki tanggung jawab tenan murane pendidikan anak-anakmu ponakmu. Dadak nih banget dadak nih anake. Lek terahno dandakne kowe kok tau ngopahi ya. Terus akhirnya lek ngecelaki kowe resiko. Pengawasan keluarga terhadap anak dalam mendidik masih sampai atau sudah benar-benar menjadi pusat perhatian. Oke, Tuan besar dingdong, Tuan besar dingdong lah, jawabannya jadi. Kowe iki dadi mak didik anakmu iki sampean apa wis dadi pusat perhatian? Terus no ya lek sampean ora anakmu dadi wong muslim tenanan. Penting manut iki dalane penting iki ngendi? Ini. Padahal pengawasan di rumah sama di luar itu banyak di mana? Rumah. Kayak kowe ning omah lho kok ngorak-ngorak ora tahu concern untuk mendidik anakmu. Arep gawe neng di bangsa ini. Wih, saka mbalong lek sing ngetene ning SD Muhammadiyah 1 jaminan tauhid ku apik. Alah. Boy, anu ya. Lebase rokokan ning jalan anu kuwi Jaksa Agung kuwi. Rokokne PPMR, Pak. Lah iya. Nah, PPMR ora klebu ya. Terus ya. Nah ini tadi 3 komponen pendidikan, pusat pendidikan. Masyarakat, adat, tradisi, kebudayaan setempat berpengaruh terhadap karakter anak. Ada masyarakat buas, titik-titik padu, titik-titik padu, titik-titik batu. Anak yang tumbuh di lingkaran itu jadinya wataknya keras atau tidak keras? Keras. Ada masyarakat lemah lembut penuh kesantunan. Tumbuhnya anak yang lahir di situ nanti dalam waktu usia 9 tahun sampai 13 tahun santun atau tidak santun? Santun. Makanya betul-betul masyarakat itu menentukan. Hati-hati. Lek neng takmir masjid mau, lek neng cah nakal kandhano, jotok tok niai. Ngerameknya tabuh beduk itu Nomor 2 formal sekolahan. Kurikulum yang mengarah ke lulus, ijazah, kerja, hasilkan uang. Sekolah formal itu rata-rata begini enggak? Ya. Terus lek ngene iki ning diletake moral spiritual bangsa ini. Masyarakat kami duiten apa masyarakat sopan santun? Jere sukses wis ngono kuwi. Dan sekarang ini real terjadi seperti ini atau tidak seperti ini? Iya. Iya. Untungnya bisa lulusan
peternakan dadine nyablon untunge. Cok selamat wis. Selamat wis ya. Iki eling lulusan perawat malah dadine karo nyoblak nyablon. Tunggal ae. Ya mulai. Nomor 3 keluarga. Keluarga ingat yang terpenting apa? Mendidik anak itu jangan sampai. Nomor 2 apa? Ciptakan kebiasaan. Nomor 3 apa? Kejujuran. Waca bareng-bareng keluarga mendidik anak A. Jangan sampai B. ciptakan kebiasaan C. kejujuran. Nang omah diuling-uling. Yo kowe barang kiprang suprang. Nah, jadi anak yang terpelajar, anak yang baik, anak yang manis, anak yang cerdas tapi sopan, anak yang sukses tapi selamat, anak yang berhasil tapi betul-betul berbarokah, itu tatkala keluarga bersinergi dengan sekolah, sekolah bersinergi dengan masyarakat, masyarakat bersinergi dengan keluarga, masyarakat terkait keluarga, terkait sekolah, sekolah terkait keluarga dan masyarakat, keluarga terkait masyarakat dan sekolah bersinergi. Ini loh bersinergi dalam membangun anak. Masyarakatnya jalan-jalan agama, kalau kaderi kalau itu kan jalan-jalan agama. Nanti kalau anak itu golek kadis di depan. Aku orang ini cinta. Cinta pokoknya. Yo. Wah, iki aku jane ora cocok sing nomor tengah. Lha iki jarene Kiai Diponegoro jarene apa kae? Trimurti Gotor. Oh iya wae. Sing nyunggane Pak Aji. Oh, aku wece aku. Trimurti Dewi jarene. Jarene iki kaya bahasa hal. Kayak kurang dhewe opo lho kae. Iki formal, guru mendidik anak cerdas intelektual. Ning jenenge ora cocok. Ditopang orang tua ada. Anak bocor ora wani aku. Orang tua kaya ngene. Ya sing didel-dele kok tampil. Ditopang orang tua bijaksana mendidik dari aspek moral. Jadi kalau naik rumah banyaklah mendidik moral. Jadi naik rumah ini ibaratnya lagi ngajari matematika, ngajari fisika, kuwi kurang ana, aku ajaran jujur, ajaran sungguh. Ibaratnya seperti itu. Di rumah apa? Aspeknya banyak hal apa? Moral. Kaya wong tuwa niki. Hah? Dengan kearifan lokal. Yang ketiga, Masyarakat. aku bosi kaya wong balik. Iki zaman sarangan kae begitu. Masyarakat mendidik
dukung dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini misalnya kita tekankan nggon aspek gotong royong karena pendidikan di masyarakat gotong royongnya kuat. Aspek toto kromo lek bar maghrib ojo nyetel TV. Tanamkan kuat masyarakatnya kudu kenceng. Nyekel prinsip ojo nyetel TV bar maghrib. Ojo nyekel HP bar maghrib titik. Kuat. Ini apa? Kearifan lokal. Ini saya bukan anukan di blog saya itu, blog E itu kalau anak waktu belajar kok bermain di taman dimarahi. Siapa yang marahi? Semuanya berhak marahi. Boleh. Anaknya siapa enggak boleh. Itu apa? Kearifan lokal. Di rumah ditegakkan bar maghrib kudu ngaji. Kenceng-kenceng. Bar subuh kudu nyapu kelut-kelut ngarep kenceng-kenceng. Ini kearifan lokal untuk anak-anak. Lalu saya ini didik ora pot. Jadi ini semua terwujudlah apa ini tadi? Membangun manusia seutuhnya. Utuh loh ya, moral, spiritual, fisik, jasmani, dan rohani. Utuh, ojo dibelah, ojo dipilah. Oke. Nah ini, cinta kasih. Awali hari dengan cinta kasih yang saling asah, asih, asuh. Ibunya mau pergi ke kantor, tokmi sepeda motori, ini asah, asih, asuh. Anaknya mau berangkat karena ribet bulangan. Ini bukan kok anukan ke anak, tidak, tapi ini memberikan terima kasih sayang. Kebetulan saat itu dia bingung, kita lihat bukan kesalahannya dia, apanya ini, dasinya kelintran, kita carikan. Ini apa sebetulnya? Asah, asih, asuh. Kalau menyarikan diomongile, sesuatu kalau pulang, asjuk diletakkan di sini, dah dikasih apa namanya paku, cantol ning paku kene, mulai ojo lali sak durunge dolan, sehingga sesuk lek golek-golek penak. Ini asih, asuhnya ada enggak? Asuh melalui asah dan asih. Jadi kabeh bareng. Ibune wis gekne sarapan, bapake sing dulang, anake mengawal terus. Nah, ini semua menjadikan asa asih. Awali hari dengan ini untuk di rumah, di masyarakat, dan di sekolahan. Nanti kuncinya sekolahan PPMR-nya JUI harus jalan dengan pola-pola pendidikan yang seperti ini. Bisa dipahami kemana arah PPMR dari keluarga JUI? Saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.